sedih? Ya, gimana ya sih? Apa kamu ada masalah? Ya capek sih. Ada masalah apa? Masalah di sini? Iya. Masalah di rumah apa gimana? Banyak banget, aku nggak bisa cerita. Menurutku ya, kalau misal kamu nggak bisa cerita sama aku, nggak apa-apa. Emang nggak apa, beneran. Kalau misal kamu butuh pencerahan atau penyelesaian masalah, kamu bisa kok datang ke konselor. Mungkin kamu di sana bisa cerita, kan konselor itu privat ya, jadi nggak bakal ada yang tahu kalau kamu cerita di sana. Tapi aku takut sih. Kenapa? Aku takut kalau misalkan orang di situ juga sama kayak di sini. Kok nggak apa-apa, di sana itu benar-benar jaga rahasia. Gimana kalau aku antar ke sana? Kamu mau? Boleh. Yuk. Udah, nggak apa-apa, aku berdua. Makasih ya, Sif. Nggak apa-apa, ini sebenarnya emang dekat. Ayo masuk aja. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang, silakan duduk. Terima kasih Mbak. Ya. Maaf ini Kak sebelumnya. Ya. Jadi gini Kak, ya. Kan saya kesini mau ngantar teman saya. Soalnya kata teman saya itu ada suatu problem gitu. Nah dia itu bingung mau cerita siapa, mau nyelesain masalahnya tuh gimana gitu. Nah tadi saya ketemu dia di kamar mandi, kayaknya wajahnya tuh murung gitu. Saya ajak ke sini dan jadi gimana kamu bisa cerita di sini? Mungkin bisa. Iya. Iya benar udah. Kamu udah benar kok. Temannya juga ke sini. Ya sekarang dari Mbak siapa namanya? Mbak Safa. Oh Mbak Safa. Ya Mbak Safa sendiri mau di sini ditemani atau sendiri saja? Aku kayaknya aku mau sendiri aja deh. Oh iya. Maaf ya. Semoga bisa. Makasih banyak ya udah nganterin aku ke sini. Semangat. Ya, baik ya. Hati sih. Ya. Jadi Mbak Safa mau cerita sekarang atau bagaimana? Iya, mau cerita sekarang. Untuk problemnya itu bagaimana sih Mbak ceritanya? Jadi gini. Sip, ono sing rame nang manifest sip. Apa? Ki lho jare duwe kita tapi kayak hidupnya hedan pas nang kampus. Apa iya? Masa kayak kuwi? Iya, nah iki lho ono sing manifest kok kuwi. Coba lho. Oh, iki sing wingi melu kelas B iku lho, sing wingi kembek wingi. Sing wingi nembek presentasi kae. Kuwi. Masa orang iki kayaknya iki kembek hebat ya. Iya, iki di-share ning go liyane kok mbok anu ngerti. Bener coba di-share. Di-share loh. Iya. Vivi, ini Mas. Afifan share apa sih, Vivi? Jajan dibuka nih. Lagi, ada dulu bisa setting. Lagi sih, jangan cakap ini apa sih? Saya jadi lakukan apa? Iya, saya cari cakin di sini. Saya lagi, cari KIP hedonnya sih. Mau saya apa nih? Pokoknya jadi loh. Ini lebih gitu. Oke, main fase gitu. Ya cak, pas akeh ovi lo sing main fase oh. Yo jel delok komenan ya. Oke. Isinya kayak apa aja? Oke, waca Vi. Wah. Iki padha komenan do. Mateni ovi yo. Vi. Ini kan ini ovi yo. Coba jadi jadwalnya apa jajal lo?
muat. Yuk, yuk. Yuk gitu bisa. Halo. Hey guys. Mau sing awak kira sih kejutan nek piye? Kayaknya jareke ono cah sing oleh gift kakek lho. Ya. Nah, terus tapi ki kaya duwe iPhone terus itu nemen ki sih. Salah siji ki koyo Lah, jare? sing sekelas wingi kelas BK lho kan. Sing kenapa? kok presentasi. Nah, kuwi pikir termasuk salah satu merek sih. Masuk sih? Iya, Tapi Apa sih, Dek? Lah, Iya, iya. kalau Iya, coba dilihat ya. Mesti Lah jare ana sing jare apa keluargane duwe KIP. Apa penerima KIP tapi keluargane juga duwe mobil juga ke. Nah, kok dari kuwi ki berbeda. Aslinya mampu berarti kok ya. Cuma enggak pernah itu ya di Nah terus waktu pensurveian kan piye gue berarti? tapi jalan aku Iso wae ra sih Mas, nggo foto omah iki lho. biasanya palsu lah sih Mas. Nih, dari foto dan kena poke ra Oh, sih. berarti palsu enggak tahu. Iya, sini ra oleh kan. Tapi kok akeh we, kayak Akeh baca kampus kan akeh sih sing toko kuwi. Tapi malah Lah berarti dewe kayaknya iso sakelas ra sih, sakelas bener ra sih? Iya, besok kan sekolahnya sekelas sih kalau jejal, kuwi. ayo jejal disok di dua ya. Jejal temen Iya, yo jejal kemarin temen. piye ya? Dia sekelas rasanya pas B kan? Iya, iya, iya. Tapi kan bareng. Ayo, kayaknya guys masuk deh. Yuk masuk yuk. Cek masuk. Yuk masuk. Iya, iki udah sih. Kuwi lho, sing mau kim kakek. Iya, sing mau itu sih. Iya, iya. Jujur lagi apa? Teng teng. Oh, jadi gitu sikap dari teman-teman Mbak Saka. Tapi kalau boleh tahu keadaan sebenarnya itu bagaimana sih Mbak? Jadi gini Kak, dulunya itu kenapa saya kok ikut beasiswa KIPK ini kan dulu itu ekonomi saya emang nggak mencukupi untuk masuk melanjutin kuliah. Orang tua saya itu ya mereka berdua pengangguran. Ya kalau misalkan kayak gitu kan dari mana saya dapat uang buat kuliah kan, apalagi di kuliah itu pengeluarannya pasti banyak. Akhirnya saya mengajukan KIPK. Nah saya keterima ya karena mungkin emang sudah masuk ke kriterianya. Nah karena saya merasa uang KIPK pun masih belum mencukupi, jadi saya sisihkan sedikitnya uang KIPK itu untuk nantinya berbisnis. Oh, tapi sekarang sudah berbisnis? Iya, berbisnis apa? Bisnis online. Oh, bisnis online. Tapi kalau yang terkait di manifest itu benar nggak sih sebenarnya? Ya, iya sih. Saya kalau misalkan di sekolah kan, enggak, karena kan kebutuhan bisnis online dan juga lain sebagainya. Akhirnya kan saya juga butuh handphone baru dan lain sebagainya. Nah, saya kebetulan beli iPhone karena emang kebutuhan. Iya. Terus MacBook dan lain sebagainya juga itu karena usaha saya. Maksudnya bukan dari uang KIP itu, tapi dari bisnis yang saya lakukan. Gitu kan. Tapi Mbak Safa terkait yang di manifest itu benar nggak sih? Iya, benar sih. Kan saya juga emang punya iPhone. Tapi kan iPhone itu saya beli karena emang kebutuhan bisnis saya. Kalau misalkan pakai Android kan masih kurang mendukung ya. Apalagi kan saya anak kuliahan. Sekarang kan banyak yang harus di-download dan lain sebagainya. Nah, MacBook dan lain sebagainya juga mendukung perkuliahan saya. Tapi itu juga kan karena bukan saya pakai uang KIPK, tapi karena bisnis saya. Ngomongin tentang
mobil juga yang saya berangkat pakai mobil itu kan saya juga punya temen dan kebetulan kita searah. Jadi saya berangkatnya selalu sama dia. Gitu. Jadi mobil itu bukan punya saya, Kak. Tapi kalau benar faktanya seperti itu, kenapa kok Mbak Safa merasa tertekan sih? Ya gimana ya? Kan saya merasa kalau misalkan saya itu emang berhak punya KIPK, tapi teman-teman saya itu seakan mojokin saya gitu loh, bahwa saya itu hedon dan lain sebagainya. Padahal apa sih yang mereka tahu dari hidup saya, Kak? Berarti di kampus ini Mbak Safa ada teman atau tidak ya, teman dekat seperti itu misalnya? Kalau teman dan cuma sekedar kenal, memang saya punya beberapa. Tapi kalau yang tahu kehidupan saya nggak ada. Gitu. Tapi selain masalah ini, kiranya ada problem lain nggak yang berhubungan sama ini? Nah itu, Kak, Gimana? di rumah itu ya kan kayak yang sudah saya sampaikan di awal, kalau misalkan keluarga saya itu pengangguran. Iya. Nah, kedua orang tua saya itu menuntut saya gimana caranya saya itu ngasih penghasilan ke mereka. Dulu awal-awal kenapa saya kok menyisihkan uang KIP itu buat buka bisnis online, itu karena mereka itu minta uang KIPK saya. Seperti itu. Jadi kan sayanya bingung, ini gimana, masa saya kuliah Menggantungkan itu ke KIP-nya itu iya, ya. sedangkan orang tua saya ya kayak gitulah, mereka minta-minta jatah uang KIPK saya. Akhirnya saya buka bisnis online dan sampailah seperti ini. Ya, jadi kan awal mula masalahnya itu kan dari Mbak Safa ini anak KIP ya, tapi karena ya harusnya itu anak KIP yang seperti apa, tapi kan Mbak Safa memang sudah punya usaha sendiri, jadi seperti itu. Terus juga teman-teman Mbak Safa kan menilai dari penampilannya, jadi menimbulkan persepsi yang negatif seperti itu hingga memojokkan Mbak Safa ya. Mungkin untuk saran kepada Mbak Safa itu kan teman-teman mempunyai persepsi yang negatif kepada Mbak ini. Karena diri kita itu kan nggak bisa mengendalikan persepsi orang lain ya. Jadi ya saran saya Mbak Safa fokus sama diri Mbak sendiri aja, fokus untuk mengembangkan diri, fokus untuk ya usahanya Mbak ya. Nah, lalu selanjutnya kiranya Mbak Safa mau mengambil tindakan yang seperti apa nih? Depannya? Kayaknya karena mungkin pandangan mereka itu fokusnya sama KIPK saya, mungkin saya bakalan cabut KIPK saya, Kak. Tapi nanti Mbak Safa kiranya mampu untuk melanjutkan perkuliahan? Ya, saya positif thinking aja, Kak, optimis saya mampu. Iya, jadi kalau memang Mbak Safa ya sudah merasa mampu ya untuk depannya, dan ya mungkin itu keputusan terbaik ya untuk menyelesaikan semuanya. Ya sudah, ya mungkin cukup sampai di sini ya. Iya, Hari ini. Oke. Kalau misalnya nanti kedepannya mau cerita lagi nggak apa-apa, is okay kok. Semangat. Makasih banyak ya, Kak, udah mau dengerin keluh kesah saya. Saya harap ya semoga nanti setelahnya saya bisa berdamai juga dengan hal hari-hari belakangan ini. Iya. Terima kasih, Kak. Saya pergi dulu. Iya. Pamit. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kui Ais setuju sih, Pak menutup di ruangan mahat yo. Jangan-jangan Ais mendukung diri kok yo. Saya kita lah.